Minyak bumi keluar setiap hari dari sebuah desa. Di tempat lain, warga menghasilkan nilam yang dibutuhkan industri parfum dunia. Namun di balik kekayaan alam itu, mengapa belum tentu menghadirkan kesejahteraan bagi warganya? Tapi sekarang satu hari itu cuma dapat 1 drum, gajian 150.000. Jadi ini adalah minyak solar dari Desa Wonocolo dan ini adalah minyak solar dari SPBU. Pulang sekitar Rp150.000 dalam seminggu. Di negeri yang dikenal kaya sumber daya alam ini, bagaimana mungkin orang yang hidup dari minyak justru harus bertahan dengan penghasilan sebesar itu? Pertanyaan itulah yang membawa kami ke Desa Wonocolo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Selamat datang di Indonesiaku. Di Desa Wonocolo, warga mengambil minyak dengan cara tradisional menggunakan mesin mobil dan rik-rik dari kayu jati. Aktivitas mereka dimulai dari sumur-sumur yang warga sebut sebagai lubang. Jumlahnya mencapai ratusan. Sebagian masih menghasilkan, sebagian lain mulai kehilangan tenaga. Tetapi semuanya menyimpan harapan yang sama bahwa masih ada minyak yang bisa diangkat hari ini. Jadi ini adalah aktivitas pertama dari proses pengolahan minyak di Desa Wonocolo, pusat pertambangan minyak. Jadi pertama-tama ini kita harus memisahkan dulu minyak dari air agar tidak meledak saat dimasak nanti. Setiap hari, satu lubang bisa memproduksi sampai 10 ton minyak bumi. Lebih dari 70% warga Wonocolo menggantungkan hidup dari aktivitas minyak. Karena itu, ketika produksi menurun, yang berkurang bukan hanya jumlah minyak, tetapi juga penghasilan warga. Itu dapat banyak dulu, tapi sekarang satu hari itu cuma dapat berapa? 1 drum. Drum. Satu minggu itu cuma gajian 150.000. Dalam 1 minggu. 1 minggu ya. Dulu, satu sumur bisa memberi harapan lebih besar. Hari ini, hasilnya semakin sulit ditebak. Sementara kebutuhan hidup terus berjalan dan bagi para penambang, tidak banyak pekerjaan lain yang bisa langsung menggantikan minyak. Yang menarik, sebagian peralatan yang digunakan warga ternyata sudah ada sejak masa kolonial Belanda. Artinya, sebelum Indonesia merdeka, minyak dari Wonocolo sudah lebih dulu keluar dari tanah ini. Dan lebih dari 100 tahun kemudian, aktivitas itu masih berlangsung. Contoh kecil, ini yang hasil dari Belanda. Oh ini udah lama ya Pak ya? Yang besar itu murni real zaman Belanda. Sampai sekarang masih aktivitas, masih bisa membantu perekonomian masyarakat di sini. Dan di sini mungkin satu hari pengambilannya 2 kali, pagi sama sore. Mungkin inilah salah satu desa yang paling akrab dengan sejarah minyak. Namun sejarah panjang itu menyisakan pertanyaan yang belum selesai. Jika minyak telah diambil selama lebih dari 1 abad, mengapa sebagian warganya masih hidup pas-pasan? Jadi ini adalah salah satu alat yang digunakan untuk menimba tanah, namanya seling. Dan ini harus diluruskan untuk dipasang di sebelah sana nanti. Dan ini juga ada penandanya ya Pak ya? Iya, yang bagian ini adalah penanda kalau misalnya minyak itu udah ketarik, betul ya Pak ya? Dan bisa dilihat ini tuh ada sedikit kawat-kawat yang agak tajam, jadi saat meluruskan harus hati-hati ya Pak ya? Iya, hati-hati. Lo pernah ketusuk nggak Pak kawat kayak gini? Ya pernah sih, pernah. Pernah ya? Bagi orang luar, alat ini mungkin hanya terlihat seperti rangkaian kawat biasa. Namun bagi para penambang, seling bisa menentukan apakah hari itu menghasilkan uang atau tidak. Tahap berikutnya dikenal dengan istilah nyogrok. Di tahap ini, kesalahan kecil bisa membuat seluruh pekerjaan harus diulang dari awal. Jadi untuk tiang nyogroknya ini meskipun kelihatannya mungkin nggak sebesar itu ya, tapi ini cukup berat juga sih. Bisa dibilang mencapai 15 kg. Dan ini tuh meskipun terlihat seperti tahapan yang mudah, tapi justru ini adalah tahapan yang sangat krusial. Karena kalau misalnya tidak dilakukan, nanti minyaknya bisa turun ke bawah dan tidak bisa kami manfaatkan. Gitu kan ya Pak ya? Iya. Setelah berhasil diambil, minyak mentah dibawa menuju tempat penyulingan.
Disinilah minyak mulai berubah menjadi sesuatu yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Dan disinilah resiko yang lebih besar menunggu. Jadi ini adalah proses penutupan dengan tanah agar uap dari penyulingan minyaknya tidak keluar, karena misalnya jika keluar minyak itu bisa dimasaknya lebih lama yang biasanya membutuhkan waktu 3-4 jam, mungkin akan lebih gitu. Dan setelah dimasak ini minyak akan berubah menjadi solar. Namun yang lebih dikhawatirkan warga bukan soal waktu, melainkan ledakan. Nanti mumbul. Pernah nggak Pak tapi kejadian kayak gitu? Nggak pernah, tapi orang-orang kan sering Sering apa? Meledak itu. Oh, sering meledak ya. Yang namanya pekerjaan apalagi ini secara tradisional Mbak, ya mungkin tingkat keselamatannya kadang kecerobohan ya pasti ada, cuma tidak terlalu fatal. Mungkin contoh kecil ya secara tidak langsung mungkin terjadi kebakaran yang kecil ya wajar lah. Sementara minyak terus dimasak, kehidupan lain berjalan di sekitar area tambang. Di sana, para buruh disuguhi makanan dan kopi oleh Bu Murti, ibu dari salah satu penambang minyak. Itu Ibu tiap hari bikin cemilan, selain cemilan ada lagi nggak Bu? Bikin apa? Kopi, masakin. Itu penghasilannya cukup nggak sih Bu buat sehari-hari? Ya cukup nggak cukup, kadang-kadang ya kurang. Beberapa jam kemudian, hasil yang ditunggu akhirnya muncul. Minyak mentah berubah menjadi minyak tanah dan solar, produk yang nantinya dijual kepada pengepul. Jadi ini adalah hasil dari minyak yang melalui proses penyulingan, dan di 2 drigen pertama hasilnya adalah minyak tanah disusul dengan 4 drigen yaitu solar. Di titik inilah kami menemukan sesuatu yang cukup mengejutkan. Warga Wonocolo memproduksi solar sendiri, tetapi mereka tidak menggunakannya untuk kendaraan pribadi. Bukan karena kualitasnya buruk, melainkan karena harganya justru lebih mahal dibanding solar yang dijual di SPBU. Oh, ini solar yang dari sini ya Pak ya? Bisa dilihat, ini terdapat perbedaan warna yang jelas. Jadi ini adalah minyak solar dari Desa Wonocolo, dan ini adalah minyak solar dari SPBU. Jika dibandingkan kanan kiri, terlihat sekali warnanya. Yang sebelah kanan ini warna biru, sedangkan yang ini adalah coklat. Dan di atasnya sedikit ada berbusa. Sebuah ironi yang sulit diabaikan. Di desa penghasil minyak, bahan bakar hasil olahan sendiri justru bukan pilihan paling terjangkau. 2 jaringan solar ini dihargai sekitar Rp400.000. Namun uang itu tidak langsung menjadi milik pekerja. Masih ada pemilik sumur, operator, dan para buruh yang harus menerima bagian masing-masing. Mungkin disinilah sebagian jawabannya. Mengapa minyak yang terlihat bernilai tinggi tidak selalu berubah menjadi kesejahteraan bagi mereka yang mengangkatnya. Lebih dari 100 tahun setelah minyak pertama kali diambil dari tanah ini, warga Wonocolo masih terus bekerja, mengangkat, mengolah, dan menjual minyak. Namun satu pertanyaan tetap bertahan. Jika hidup di atas ladang minyak saja belum tentu menghadirkan kesejahteraan, bagaimana dengan masyarakat yang menggantungkan hidup pada komoditas lain di daerah yang jauh lebih terpencil? Bisa terbayangkan jika jalannya seperti ini dan kami harus lalui setiap harinya untuk memasuki desa Panggal. Dari Jawa Timur, Indonesiaku mengajak Anda ke Sulawesi Barat. Satu lokasi yang hasil alamnya melimpah, tapi warganya seakan terlupakan. Dibutuhkan hampir 2 jam untuk menempuh perjalanan sejauh 15 km menuju desa Panggalo, Majene, Sulawesi Barat. Bukan karena jaraknya jauh, tetapi karena jalan menuju desa ini seperti tidak pernah benar-benar selesai dibangun oleh alam. Saat hujan turun, jalanan berubah menjadi lubang-lubang besar.
ojek yang kami tumpangi harus ekstra hati-hati. Ban depan motor yang kami tumpangi beberapa kali tergelincir karena melawan medan yang sangat berat. Bisa terbayangkan jika jalannya seperti ini dan kami harus lalui setiap harinya untuk memasuki desa Panggalo. Ini akan membahayakan para pengemudi, termasuk saya sebagai penumpang karena ini licin banget. Jalan ini bukan hanya menghubungkan desa dengan dunia luar. Jalan ini menentukan apakah hasil panen bisa dijual, apakah kebutuhan pokok bisa masuk, dan apakah warga bisa mendapatkan penghasilan. Sekarang sudah mulai hujan dan kami memutuskan untuk menggunakan jas hujan terlebih dahulu. Kemudian kami akan melanjutkan perjalanan kembali ke desa Panggalo. Ayo. Hujan yang turun mungkin terlihat biasa, namun bagi warga Panggalo, hujan sering menjadi awal dari persoalan yang lebih panjang. Karena ketika jalan berubah menjadi lumpur, hasil panen ikut tertahan. Dan itu bisa menyebabkan penghasilan warga ikut terhenti. Belum lagi, jalan yang berada di bawah lereng pegunungan membuat longsor menjadi ancaman yang terus berulang. Ini adalah tempat kedua terjadinya longsor di perjalanan kami menuju ke desa Panggalo. Dan bisa dibayangkan kemungkinan perjalanan warga akan semakin terhambat dengan adanya longsor. Dan mungkin warga juga akan semakin terisolasi. Kalau begini keadaannya, sulit membayangkan sebuah desa bisa berkembang ketika akses menuju desa itu sendiri terus bermasalah. Setelah hampir 2 jam perjalanan, kami akhirnya tiba di desa Panggalo. Dengan jumlah warga kurang lebih 1.000 jiwa, nyatanya desa ini masih berstatus desa tertinggal. Sebuah fakta yang masih tertanam bertahun-tahun pada desa yang menghasilkan salah satu komoditas penting bagi industri parfum dunia. Namanya nilam, tanaman yang mungkin jarang terdengar dalam percakapan sehari-hari. Tetapi minyak yang dihasilkannya digunakan di berbagai produk wewangian dan kosmetik di seluruh dunia. Dan Indonesia memasok sebagian besar kebutuhan nilam dunia. Di lereng-lereng pegunungan inilah nilam tumbuh. Tanaman ini bisa mencapai ketinggian 1 meter dan biasa hidup di tempat teduh, hangat, dan lembab. Bagian daunnya yang dimanfaatkan untuk diekstraksi minyaknya. Minyak kemudian diolah menjadi parfum, bahan dupa, minyak atsiri, anti serangga, dan kosmetik. Jadi dalam mengambil tanaman nilam, ini yang diambil adalah tanaman yang sudah tua. Karena kalau yang masih muda, itu biasanya minyaknya masih belum keluar. Nah, ditandai dengan warna tanaman yang agak kekuning-kuningan seperti ini. Karena sebelum menjadi minyak bernilai tinggi, nilam harus lebih dulu melewati berbagai ancaman, cuaca, hama, dan biaya produksi yang tidak murah. 1 hektar lahan dapat menghasilkan hingga 10 ton nilam kering, tetapi angka itu hanya berlaku jika semuanya berjalan baik. Saat musim penghujan datang, serangan hama dapat mengubah harapan menjadi kerugian. Dan ketika biaya obat tak mampu dijangkau, petani hanya bisa melihat tanamannya rusak perlahan. Disinilah ironi itu terasa. Dunia membutuhkan nilam dari Indonesia. Tetapi komoditi yang dihargai mahal di pasar dunia ini tak juga mendatangkan sejahtera bagi warga. Salah satu yang merasakan kenyataan itu adalah Badia, seorang buruh serabutan yang mengerjakan apa saja demi membantu kebutuhan keluarganya. Berapa Bu penghasilan yang Ibu dapatkan dari ngeburu ini? Kalau setengah hari itu 30.000. Kalau satu hari 70.000, tapi nggak cukup di itu kita belikan kayak gula, beras, anak empat mau dibiayai sekolah tapi tidak cukup. Berarti penghasilan Ibu dalam sebulan berapa? Kan ini nggak terus-terusan panen, Bu. 150.000 per bulan. 150? Nah terus buat menuhin kebutuhan anak di rumah gimana kalau nggak cukup? Pergi ke warung beli utang. Rp150.000. Begitulah faktanya. Nasib buruh nilam yang harus kerja dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore dibayar Rp70.000. Tapi pekerjaan tak selalu ada. Perjuangan warga tidak berhenti setelah nilam dipanen. Justru sebagian besar pekerjaan baru dimulai setelah daun-daun itu dipetik.
Nilam harus dicacah terlebih dahulu. Tujuannya bukan sekedar memperkecil ukuran, tetapi membuka jalan bagi minyak yang tersimpan di dalamnya agar bisa keluar lebih banyak saat disuling. Setelah itu nilam dijemur selama berhari-hari. Lagi-lagi cuaca menentukan nasib warga, karena mendung beberapa hari saja bisa memperlambat seluruh proses produksi. Tetapi persoalan terbesar ternyata bukan cuaca, melainkan keterbatasan fasilitas. Untuk seluruh desa, hanya tersedia satu ketel penyulingan berukuran 500 kg. Ya, satu. Padahal kurang lebih 10 hektar tanaman nilam ditanam di desa ini. Ketika panen datang bersamaan, tidak semua hasil panen bisa langsung diolah. Caranya kayak mana? Akibatnya, warga sering dihadapkan pada pilihan yang sulit, menunggu giliran, atau menerima resiko kualitas nilam menurun. Dari 340 kg nilam kering, hanya sekitar 4 kg minyak yang dihasilkan. 4 kg inilah yang menentukan apakah kerja berbulan-bulan menghasilkan keuntungan atau justru kerugian. Setelah 9 jam penyulingan, hasilnya akhirnya terlihat. Minyak nilam produk yang akan dijual hingga keluar Sulawesi. Saya seorang petani nilam, pemasak nilam. Harapan saya dari sini ke depan bagaimana caranya nilam ini bisa naik harganya. Pemerintah bisa melihatlah warganya yang susah, apalagi di sini kan pegunungan. Bagaimanapun pemerintah coba dicarikan jalan untuk kita warga yang pegunungan, khususnya dari petani nilam. Carikan jalan keluarnya agar minyak nilam kita ini bisa menaik harganya dan petani bisa semakin sejahtera. Tetapi lagi-lagi warga berhadapan dengan persoalan yang tidak bisa mereka kendalikan, yaitu harga. Tak jarang, harga yang tidak stabil membuat petani nilam sering mengalami kerugian. Jika di Wonocolo warga menunggu minyak yang semakin sedikit, maka di Panggalo warga menunggu harga yang tak kunjung membaik. Dua daerah, dua komoditas berbeda, tapi pertanyaannya tetap sama. Mengapa mereka yang menghasilkan komoditas bernilai tinggi justru menjadi pihak yang paling rentan? Pertanyaan itu membawa kami ke sebuah desa bernama Tanah Toro di pegunungan Sulawesi Selatan, di mana warganya harus berjalan berjam-jam ke hutan, menembus duri dan jurang hanya untuk mendapatkan bahan baku yang nilai jualnya seringkali tak sebanding dengan perjuangannya. Tunggu, gantian tangan dulu. Setelah 3 km, akhirnya kami sampai juga di titik di mana ibu-ibu warga desa Tanah Toro mencari atau mengambil rotan. Di puncak bukit Dusun Lariu inilah hutan menyediakan banyak rotan bagi warga. Mengambil rotan tak boleh sembarangan. Salah sedikit saja, durinya bisa melukai kita. Untuk mencari rotan ini sulit banget. Di satu sisi kami harus mengambilnya itu ada di sisi tebing yang sangat curam. Kemudian bapaknya juga harus manjat pohon untuk mengambil rotan-rotan yang ada di atas. Karena yang kami ambil di sini adalah yang tersisa di bawah. Yang kami ambil hari ini hanyalah sebagian kecil dari rotan yang tersedia. Sebab sebagian lainnya tumbuh di lokasi yang terlalu beresiko untuk dijangkau. Dan bagi warga, resiko selalu harus dihitung. Karena cedera berarti kehilangan kesempatan bekerja. Karena itulah para perempuan ikut turun membantu. Bukan karena pekerjaan ini ringan, tetapi karena kebutuhan keluarga tidak menunggu. Bu, susahnya nyari rotan kayak gini apa sih? Karena saya jauh sekali, baru banyak juga ini duri-durinya. Jadi kalau tidak dibantuin bapaknya, tidak banyak diambil, susahnya. Sedikit juga uangnya nanti kalau sedikit diambil, tidak banyak dibikin. Setelah dipanen seperti ini, warga kembali menunggu antara 3 sampai 5 tahun untuk bisa mendapatkan rotan terbaik.
kaget memang nih. Karena sini banyak banget duri-durinya lihat kan. Setelah dibawa turun dari hutan, rotan masih harus diolah dan prosesnya tidak singkat. Batang rotan dipotong, dibelah, diserut hingga menjadi bilah-bilah tipis yang siap dianyam. Semua dilakukan secara manual. Dari bilah-bilah inilah lahir sebuah kerajinan yang disebut poro, keranjang tradisional yang digunakan warga untuk mengangkut hasil panen. Berarti rata-rata Ibu kalau misalnya jadi buruh rotan ini perkiraan dapat 50.000 gitu Bu dalam sehari? Iya, biasa juga tak 30. Nah, memang susah ambilnya. Jadi sedikit dapat, sedikit juga di upahnya. Nah terus itu kalau cuma 50.000 apalagi 30.000 sehari, emang cukup Bu buat kebutuhan Ibu? Cukup-cukupnya saja. Ya dibeli beras, lalu beli ikan kering, itu saja. Berarti perkiraan sebulan Ibu kira-kira megang berapa Bu dari hasil ngeburu rotan ini? 300 sebulan Bu? sebulan, paling banyak. Kalau 300 biasa juga tak 200, baru dibagi-bagi. Padahal untuk menghasilkan satu poro, warga membutuhkan waktu hingga 2 hari. Dan ketika selesai dibuat, satu poro hanya dihargai sekitar Rp70.000. Menariknya, produk yang sama bisa dijual lebih dari 2 kali lipat ketika sudah sampai di kota. Harapannya nih Bu, sebagai buruh penjual rotan ini apa Bu? Oh, harapan saya sih andainya bagus jalanan ke desa kami, ya bisa jual di luar kota. Di sini jadi supaya mahal-mahal. Kan kalau di sini cuma warga di sini murah, jadi tidak banyak penghasilannya. Berarti yang paling penting adalah harapan Ibu adalah infrastruktur jalan yang sebisa mungkin diperbaiki oleh pemerintah. Karena ketika jalannya memang sudah diperbaiki, kemungkinan juga warga tidak hanya bisa menjual di Desa Tanah Toro saja, tetapi mereka bisa menjual bahkan keluar kota, dan tujuannya juga bisa menambah pundi-pundi uang bagi penghasilan warga Desa Tanah Toro. Lagi-lagi persoalannya bukan kualitas, lagi-lagi persoalannya bukan kemauan bekerja, tetapi akses. Karena selama pasar yang lebih besar sulit dijangkau, nilai terbaik tidak pernah benar-benar sampai ke tangan pembuatnya. Namun rotan bukan satu-satunya sumber penghasilan warga Tanah Toro. Saat musim panen tiba, harapan lain datang dari pohon-pohon durian yang tumbuh subur di lereng pegunungan. Perjalanan menuju kebun membutuhkan waktu sekitar 1 jam berjalan kaki. Medannya naik turun, licin dan menguras tenaga. Setelah menempuh jalan 2 km, kami sampai di kebun si Raja Buah. Pohon durian yang tumbuh di sini adalah milik beberapa warga, salah satunya Harisman. Pohon durian lokal ini bisa dipanen setelah 8 tahunan ditanam. Panen bisa dilakukan sekali setahun. Jadi durian khas Desa Tanah Toro seperti ini. Durian yang jatuh harus dipungut satu persatu. Sebagian jatuh di antara bebatuan, sebagian rusak sebelum sempat dijual. Kalau misalnya dilihat ini kan ukurannya beda-beda Pak, ada yang kecil, ada yang besar. Nah ini kalau dijual, itu kisaran berapa Pak? Kalau yang besar-besar seginian ada 4.000 begitu, yang seginian kecilnya ya kadang-kadang orang beli 2.000. Itu pun susah juga untuk cara jualnya, susah juga karena jarang pedagang yang masuk dan kita saja yang sini. Berarti ini juga
walaupun harganya murah tapi nggak melulu kejual ya Pak? Nggak melulu kejual karena faktor jalannya pedagangnya nggak ada. Yang membuat keadaan semakin sulit, harga durian di tingkat petani sangat rendah. Rp2.000 hingga Rp4.000 per buah, dan itu pun belum tentu laku. Bukan karena durian tidak enak, tetapi karena pedagang jarang masuk ke desa. Akibatnya, warga harus membawa sendiri hasil panennya keluar desa, dan disinilah perjuangan berikutnya dimulai. Untuk menjual durian, warga harus menempuh jalur sepanjang 17 km. Pertanyaannya sederhana, setelah berjalan jauh, setelah melewati medan yang berbahaya, berapa sebenarnya nilai yang akan diterima warga? Dan apakah semua perjuangan itu sepadan? Karena kami harus melalui tanjakan yang cukup curam. 17 km, itulah jarak yang harus ditempuh warga Tonatoro untuk menjual durian hasil panennya. Warga hanya bisa menjual durian mereka ke pengepul di ibu kota kecamatan Pituriase yang rata-rata menghargai buah mahal ini dengan harga kelewat murah. Jalanan pegunungan yang licin, curam dan penuh resiko harus ditempuh sebelum durian kehilangan nilainya. Karena kami harus melalui tanjakan yang cukup curam, ditambah tanahnya ini licin banget. Jadi saya terjatuh. Untungnya durennya nggak jatuh karena bahaya banget, bisa menurunkan kualitas duren dan malah kami tidak bisa jual. Pak, bantuin Mbak. Ojek motor memang jadi andalan. Ongkosnya Rp1.000 per butir durian. Tapi saat durian hanya sedikit, ongkos minimalnya dipatok Rp100.000 sekali jalan. Jadi ini kami harus melewati turunan yang sangat curam, ditambah jalanannya licin. Jadi saya udah nggak sanggup. Jadi Pak, sementara waktu digantiin dulu deh Pak sampai turun ke bawah. Nanti saya akan melanjutkan lagi ketika jalanan sudah dirasa aman. Jalur yang kami lalui terus menurun tajam. Tanah merah yang basah membuat roda sulit mencengkeram permukaan jalan. Di beberapa titik, kami bahkan harus turun dari kendaraan karena resikonya terlalu besar. Dan saat itulah kami mulai memahami mengapa tidak banyak pedagang yang bersedia masuk ke desa ini. Bagi warga Tonatoro, perjalanan seperti ini bukan kejadian khusus. Mereka melakukannya berulang kali setiap musim panen, setiap tahun, dan selama puluhan tahun. Lelah sudah pasti, 17 km medan berat seperti ini benar-benar menguras tenaga kami. Akhirnya kami sampai juga di tempat penjualan durian yang berlokasi di ibu kota kecamatan Pituriase. Dan sekarang saya sudah bersama dengan Bapak yang biasa jual beli durian ya Pak ya? Pak, kalau durian ini biasanya di sini dihargai berapa nih jadinya nih? Kalau saya biasanya beli 10.000. Tapi berapa ya isinya ini? Ini kira-kira ada 30-an sih Pak, satu motor. 200.000 ya. Tiga 30 buah durian dihargai Rp300.000. Jika dibagi rata, nilainya sekitar Rp10.000 per buah. Bahkan di tingkat pengepul lokal, harganya bisa turun menjadi Rp2.000 hingga Rp5.000. Sulit membayangkan buah yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh hanya dihargai beberapa ribu rupiah. Terlebih saat panen melimpah, ketika harga jatuh dan pembeli berkurang, sebagian durian akhirnya tidak terjual. Disinilah warga Tonatoro memilih untuk tidak menyerah.
Oleh warga, durian yang tidak laku dijual lalu diolah menjadi dampo durian. Daging durian dipisahkan dari bijinya, gula merah disiapkan, lalu keduanya dimasak bersama selama berjam-jam. Ini langsung dimasukin ya berarti ya? Jadi untuk memasak dampo durian itu harus dimasukkan antara gula dan juga duriannya itu bersamaan supaya rasanya juga pas dan juga rata. Dan ini juga tidak dicampurkan air karena nanti gulanya ini akan meleleh. Perlahan warna campuran berubah menjadi coklat kehitaman. Kalau sudah begini, dampok durian bisa bertahan hingga setahun lamanya. Matang, sekarang kami akan langsung membungkus dampo durian ini, kemudian bisa disajikan atau bisa dimakan. Setelah dingin, dampok dibungkus menggunakan kulit jagung kering. Cara sederhana yang sudah dilakukan warga sejak lama. Bu, ini satunya dampo durian ini dihargai berapa, Bu? Harganya 3.500. Kenapa Bu Ibu jualan dampo durian, Bu? Kalau tidak ada pembeli ya disimpan, bisa juga disimpan di kulkas, bisa juga dikeringkan supaya tahan lama. Ya, jadi daripada duriannya itu busuk ataupun bahkan tidak termakan sama sekali, biasanya mereka untuk menambah nilai ekonomisnya itu dengan menjual hasil dari panen durian yang dijadikan dampo durian seperti ini. Dari Wonocolo, Panggalo, hingga Tanah Toro, kami menemukan satu kenyataan yang terus berulang. Ironi hidup di atas bentang alam yang kaya ternyata tidak mendatangkan sejahtera. Banyak yang bisa dilakukan warga selain terus berjuang sendiri demi bertahan hidup, hingga pemerintah benar-benar punya niat menoleh dan memperhatikan segala ketertinggalan yang sudah puluhan tahun.